Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang di pelajaran Ekonomi kelas 7. Apa kabarnya semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan apapun. Oke, tetap dijaga kesehatannya, jangan keluar rumah dulu, kita belajar dari rumah dulu. Walaupun seperti ini kondisi kita, kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kita lanjut materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya produksi, ya. Inilah kegiatan ekonomi, ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita bahas itu tentang distribusi. Sebelum kita masuk ke distribusi, inilah dia gambaran tentang distribusi barang. Mulai dari pabrik, dikirim ke gudang, kemudian dijual ke swalayan, dan sampai ke tangan konsumen. Inilah siklus dari distribusi, ya. Bapak harap kalian melihat gambar ini bisa memahami sedikit gambaran bagaimana itu distribusi. Oke? Kita langsung saja. Oke, kita lihat dulu pengertian dari distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Tugas utama kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Ya, ini dia pengertian dari distribusi. Berikut cakupan kegiatan dari distribusi, ya. Cakupan kegiatan dari distribusi. Yang pertama itu adalah pemilihan dan pengelompokan barang, yaitu memilah-milah dan mengelompokkan barang-barang yang dibeli sesuai bentuk, ukuran, dan mutu, ya. Yang kedua itu adalah pembungkusan. Kegiatan membungkus barang-barang yang sudah dipilih dan dikelompokkan. Tujuannya adalah barang tidak cepat rusak. Kemudian, supaya mudah diangkut dan menarik perhatian konsumen untuk membeli barang tersebut, ya. Jadi maksudnya pembungkusan dilakukan secara baik supaya menarik perhatian konsumen. Setelah itu, penggudangan, yaitu kegiatan menyimpan sementara dalam gudang barang-barang yang dibeli, tetapi tidak dapat langsung dijual. Terkadang penyimpanan barang dilakukan sambil menunggu harga jual barang yang lebih tinggi. Jadi maksudnya setelah dibungkus, disimpan di gudang. Jadi disimpan di gudang bukan berarti langsung dijual, tapi produsen berpikir ketika harga nanti sudah naik, disitulah dilakukan penjualan. Kita tahu bahwa produsen atau penjual itu suka harga yang mahal gitu ya. Setelah itu, yang terakhir adalah pengangkutan, ya, yaitu kegiatan memindahkan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke toko atau ke lokasi konsumen, gitu dia. Ini dia cakupan kegiatan distribusi. Sekarang kita masuk badan-badan distribusi. Apa yang dimaksud dengan badan-badan distribusi? Agar kegiatan distribusi berjalan dengan lancar, diperlukan badan-badan distribusi. Badan distribusi sering disebut badan atau lembaga perantara. Badan distribusi adalah orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi yaitu terbagi atas beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dikatakan agen. Agen adalah perusahaan atau lembaga yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal atau perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh
perusahaan tersebut ya, perusahaan yang tunjuknya. Misalnya perusahaan A menunjuk sebuah lembaga untuk menyalurkan barangnya tanpa mengubah bentuknya atau lain sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dengan agen. Kemudian yang kedua ada dikatakan makelar. Makelar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Makelar mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli, gitu dia. Contohnya itu seperti sales motor ya. Jadi para sales itu mencari siapa pembelinya, kemudian membawa ke showroom. Setelah sampai di showroom, maka terjadilah transaksi jual beli. Maka di sini inilah maksudnya makelar. Dia hanya mencari pembeli dan mempertemukan dengan penjual. Maka terjadilah transaksi jual beli. Inilah dia makelar. Kemudian yang selanjutnya badan distribusi yaitu importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Kemudian ada eksportir. Eksportir adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Oke, ini dia badan yang keempat. Sekarang kita masuk badan yang selanjutnya yaitu pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, pedagang besar tidak menjual barangnya langsung kepada konsumen, tetapi melalui pedagang eceran ya. Kemudian yang selanjutnya ada pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar. Nah, pedagang besar itu tadi adalah grosir. Kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Jadi pedagang eceran inilah yang terdekat dengan kita ya. Jadi pedagang eceran ini langsung menjual kepada konsumen atau yang memakai barang tersebut. Oke, ini dia badan-badan distribusi tadi. Yang pertama ada agen, makelar, importir, eksportir, pedagang besar, dan pedagang eceran. Oke, Bapak harap bisa diikuti ya. Dan ingat, jangan di skip-skip, diikuti videonya sampai habis, dan ditambahi dari penjelasan yang Bapak berikan. Kemudian, yang selanjutnya kita masuk yang namanya sistem distribusi. Dalam kegiatan distribusi, sistem distribusi perlu diperhatikan. Sistem distribusi adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Secara garis besar, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Berarti ada 3 ya, langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah distribusi langsung. Distribusi langsung yaitu barang-barang disampaikan langsung tanpa melalui perantara. Cara langsung ini sering dipakai oleh produsen atau pedagang kecil. Misalnya penjual bakso menjual bakso yang dibuatnya langsung kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada distribusi semi langsung. Melalui sistem distribusi semi langsung, barang-barang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Contohnya, suatu perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung tempat konsumen yang banyak membeli barang tersebut atau roti tersebut. Oleh karena itu, roti didistribusikan langsung melalui warung tersebut tanpa harus melalui agen atau perantara lainnya. Gitu ya. Yang selanjutnya yaitu distribusi tidak langsung. Melalui sistem distribusi tidak langsung, produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara atau agen atau grosir. Perantara kemudian menjual barang kepada pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual barang tersebut kepada konsumen. Sistem distribusi ini sering dipakai oleh perusahaan bermodal besar. Jadi, bisa dipahami ya, sistem distribusi ini ada 3 tadi, yaitu distribusi langsung, kemudian distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Oke, Bapak harap kalian bisa memahami tentang kegiatan ekonomi yang kedua ini, yaitu distribusi.
Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bahas tentang konsumsi di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan tadi dan bisa mendapat gambaran bagaimana itu tentang distribusi ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa nanti dihubungi saya secara langsung dan tetap semangat belajarnya dan terima kasih.